Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Propaganda dipegat oleh orang barat ketika dalam buku 100 tokoh dunia ditempatkan Nabi Muhammad, Nabi kita yang salah satunya. Kalau dipuduk balum boisa kedih. Nyan propaganda dari orang barat untuk dirusak pikiran orang Islam, seakan-akan Nabi Muhammadnya sama lagi tokoh-tokoh dunia yang lain, katakanlah lagi Soekarno. Goknyan berawal dari masyarakat biasa, karena akan jadi panutan dalam masyarakat sehingga goknyan viral, masyhur je ke tokoh. Yang pemahaman keliru. Jauh sebelum Muhammad dikenal, jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi tokoh dan pimpinan, tapi beliau adalah seorang yang didukung oleh wahyu dari Allah Ta'ala, seorang yang diberi mukjizat oleh Allah. Manusia pilihan Nabi Muhammad ke manusia biasa yang karena keperkasaannya, kepiawaiannya hingga agaknya je ke siro tokoh. Kan pemahaman keliru. Tapi pemahamannya orangnya di propaganda dalam pemikiran orang-orang Islam, sehingga menempatkan seakan Nabi Muhammad sama lagi Soekarno, seakan Nabi Muhammad sama lagi tokoh Marxis, tokoh-tokoh komunis dunia. Hana sama aja, tak perbedaan. Jadi benda anggapannya Nabi Muhammadnya siro tokoh kebetulan viral gaknya mbak watenya. Sama lagi tokoh-tokoh yang viral lagi batanya sang menang kedudukan. Hana yang jiotat. Nabi Muhammad manusia yang dipilih oleh Allah, mulai dari keturunan dari nasab-nasab beliau, manusia yang dipilih oleh Allah, berubah tingkat kejadian pelah dada untuk mensucikan tubuh beliau dan hati beliau, sampai terus bertingkat didukung dengan wahyu dan dengan mukjizat. Duda viral Nabi, lebelah tahun Nabi dakwah Makkah dalam keadaan di bawah tekanan. Paling ada tokoh viral laju Nabi Muhammad. Hana viral Nabi punya kekuatan ketika Nabi memiliki negara sendiri pada saat Nabi hijrah Madinah. Saat waktu di Makkah, Nabi dalam keadaan dikejar-kejar. Nabi dalam keadaan di bawah tekanan udip Nabi. Tapi Allah perintah hijrah Madinah, baru Nabi memiliki negara sendiri yang berdaulat. Baru Nabi memiliki cakupan dakwah yang lebih luas, bantuan-bantuan dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Waktu di Makkah, selalu di bawah tekanan. Maka dakwah Nabi dalam periode Makkah fokus untuk mentauhidkan orang, dan fokus untuk mengajak orang beriman kepada hal-hal yang gaib, sebagai contoh hari kiamat, syurga dan neraka, dan mengajarkan akhlakul karimah. Beruna perintah zakat, perintah-perintah yang lain, perintah puasa dan sebagainya waktu Nabi kali hijrah Madinah. Waktu Makkah ajarannya. Maka jika ulang, baiknya pemikiran bak kitanya orang Islam seakan-akan Rasulnya sama kedudukan lagi sosok tokoh-tokoh dunia yang lain. Dia dah tak beda, sama. Jauh sebelum Rasul dijadikan tokoh dunia oleh sebahagian orang, Rasul kali dipilih oleh Allah sebagai manusia pilihan. Mudah-mudahan dari apa yang dah sampaikan saya menumbuhkan kembali rasa cinta dan kemuliaan keagungan Rasulullah dalam hati kitanya. Akibat dari rasa cinta yang mendalam kepada Rasul, akan selalu kitanya meneladani Rasul dari sudut apapun, karena dari sudut seorang ayah, Rasul juga seorang ayah. Dari sudut seorang pemuda, Rasul juga pernah menjadi seorang pemuda. Dari sudut seorang anak, Rasul juga pernah menjadi seorang anak. Di sudut pemimpin, Rasul juga pernah menjadi pemimpin, panglima perang, pemimpin negara dan sebagainya. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan, membawa keberkahan. Sebab kitanya cinta kepada Rasul akan menjadikan keteguhan iman kitanya yang semakin kuat, dan akan mendapatkan halawah iman sebagaimana dijanjikan oleh Nabi dalam hadis yang ulun baca benar.